Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya Vio Aditya Martin, bisa dipanggil Vio. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kita, Bapak Nuntupa SIMM, yang sudah mengajari kita mengenai metode Hanifida untuk merangkai beberapa peta imajinasi yang akan kita buat, yaitu beberapa terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Nah, akan tetapi yang akan kita jelaskan hanya beberapa saja. Oke, baik, sebelumnya terkait dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian perbankan syariah seperti itu. Nah, adapun peta imajinasi yang sudah kita buat ialah yang akan kita kupas tuntas dalam video ini ialah tentang pengantar penelitian bisnis. Oke, baik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dari pengantar penelitian bisnis ini dapat kita petik beberapa kesimpulan, teman-teman. Nah, yang pertama ada tujuannya. Nah, tujuan dari peta imajinasi ini ialah untuk menjelaskan, kemudian memprediksi, kemudian mengontrol fenomena-fenomena kehidupan sosial dan bisnis. Nah, kemudian selain itu teman-teman, ada juga pola riset pasar, teman-teman, dalam metode penelitian bisnis itu tersendiri. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada metode pengumpulan data, kemudian yang kedua ada alat perkakas riset, kemudian yang ketiga ada sampling. Nah, selain itu ada dalam dikembangkan lagi menjadi 4 metode utama untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian itu tadi, teman-teman. Nah, apa saja dalam pengambilan keputusan, teman-teman? Nah, yang pertama ada intuisi, kemudian bisa berdasarkan pengalaman. Kan biasanya ada tuh kan sosok influencer yang memang sudah berpengalaman gitu, mungkin bisa dituangkan dalam metode atau karya tulis ilmiahnya. Kemudian itu juga wewenang, dan juga yang terakhir ada riset bisnis, teman-teman. Nah, kemudian juga di sini ada kriteria penelitian yang baik, teman-teman. Nah, apa saja? Yang pertama kritis dan analitis. Nah, jadi dalam penelitian, nah mungkin pastinya ada yang namanya ada hal baru ya, teman-teman. Nah, jadi kritis dan analitis gitu berdasarkan teori yang ada gitu loh. Nah, sejauh ini inilah temuan yang kita temui yang terbaru, yang terhangat kayak gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua, membuat konsep dan teori. Nah, pastinya ada konsep dan juga teori yang kita tuangkan dalam karya tulis ilmiah tersebut. Nah, kemudian ada menggunakan istilah dengan tepat dan definitif kayak gitu. Jadi mendefinisikan beberapa hal kayak gitu secara definitif, teman-teman. Kemudian ada rasional, kemudian ada objektif kayak gitu. Jadi tidak bisa kita membuat penelitian kemudian penelitian itu subjektif, itu tidak relate ya, teman-teman. Oke, kemudian kenapa perlu dilakukan penelitian, teman-teman? Kenapa menurut teman-teman ini kenapa? Oke, dapat kita simpulkan. Nah, ketika kita menjadi seorang peneliti ya, teman-teman, nah pastinya yang akan kita apa istilahnya yang akan kita bedah, yang pertama pastinya ada rasa ingin tahu, kemudian ada rasa ingin memecahkan suatu masalah, kemudian yang ketiga kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan kita. Makanya kita perlu adanya riset terkait dengan hal tersebut kayak gitu. Kemudian yang terakhir pemenuhan pengembangan diri. Jadi dengan adanya riset ini teman-teman bisa mengembangkan skill diri kalian kayak gitu, menuju sikap yang lebih kritis lagi, lebih analitik lagi, lebih teoritis lagi, seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, kemudian ada 5 sasaran dalam penelitian. Nah, 5 sasaran dalam penelitian yang kami catat itu antaranya, teman-teman, ada usaha untuk catatan dari data statistik kayak gitu. Jadi ada berdasarkan data statistik ya. Kalau itu penelitiannya itu kuantitatif.
Kemudian ada berusaha untuk mencari jawaban kayak gitu, baik itu dari pertanyaan 5W plus 1H ya teman-teman. 5W plus 1H, who, when, where, why, kemudian what, kemudian who, how, bagaimana, seperti itu dapat dipertanyakan ya teman-teman. Kemudian hipotesis untuk menjelaskan kekuatan yang menyebabkan fenomena itu terjadi. Nah, pastinya tuh ada hipotesis kayak gitu dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian ada yang memprediksikan gitu. Jadi fenomena tersebut itu bisa diprediksikan dengan adanya penelitian itu tadi. Kemudian pengendalian terhadap fenomena kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu merupakan penjelasan terkait dengan pengantar penelitian bisnis pada bab 1 metode kuantitatif research kayak gitu. Mungkin hanya itu saja dari kami. Atas nama Via Aditya Maritim, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.